Shalom semuanya. Saya yakin dan percaya kita semua dimanapun kita berada, kita selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita angkat pujian kita naikkan setiap puji-pujian kita hanya bagi Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Mari kita angkat setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Ucapkan bahwa Tuhan, Kau adalah sumber kekuatan kami Bapa. Kau adalah sumber penghiburan kami Tuhan Yesus. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Dan kami mau datang untuk menyembah Kau. Kami datang membawa pujian kami, membawa syukur kami hanya bagi-Mu Yesus. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, bawa setiap ucapan syukur kita, bawa setiap pujian penyembahan kita. Haleluya. Kau Tuhan.
Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan setiap firman-Mu Bapa, Kau berkati hati kami Tuhan, Kau urapi setiap kami Bapa, supaya apa yang hamba-Mu. Shalom saudara-saudara kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Saya mengucap syukur karena kita dapat bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Dan saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk kita belajar akan firman Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah kita mengeluh karena musim panas, di mana cuaca yang sangat panas membuat kita malas untuk keluar, malas untuk melakukan kegiatan, dan kita meminta hujan. Namun saat musim hujan tiba, kita juga mengeluh karena kita tidak dapat melakukan aktivitas dengan baik, terhalang oleh badai, hujan, kendaraan, dan yang lainnya, sehingga kita meminta panas. Saya pernah berpikir, andai saja Tuhan membuat cuaca pagi hingga sore cerah, terang, tidak ada hujan, malamnya baru hujan. Dengan begitu, saya berpikir bahwa tidak akan ada banjir, tidak akan ada kekeringan, dan menurut saya itu adalah perencanaan cuaca yang terbaik. Namun, sebenarnya saat itu saya mencoba menyodorkan proposal perencanaan yang menurut saya terbaik kepada Tuhan. Dan saat ini juga saya sedang beranggapan bahwa perencanaan yang Tuhan sudah buat itu kurang baik. Oleh sebab itu, saat ini kita sama-sama belajar bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik, sekalipun menurut kita tidak baik. Pernahkah kita juga berpikir bahwa Tuhan jahat ya, Tuhan mengizinkan pandemi corona ini terjadi yang membuat kita mengalami banyak sekali kendala. Coba saja kalau corona ini tidak menyebar, coba saja kalau pandemi tidak terjadi, pasti hidup saya enak-enak saja. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Kalau kita pernah berpikir seperti itu, coba kita renungkan kembali sebelum pandemi ini terjadi. Pernahkah kita mengeluh karena tempat kuliah kita yang jauh? Karena kita harus seharian berada di kampus atau di sekolah, di tempat bekerja, dan kita berharap ada saat dimana kita tidak melakukan apa-apa, bersantai-santai, dan melakukan apa yang kita inginkan. Pernahkah kita mengeluh karena jarak rumah kita ke sekolah, ke tempat kuliah, ke tempat bekerja jauh? Atau pernahkah juga kita tidak datang beribadah, tidak datang persekutuan, tidak datang pelayanan karena alasan hujan, tidak ada kendaraan, tidak punya uang, jarak yang jauh, dan lain sebagainya? Melalui pandemi corona ini, semua itu teratasi, saudara. Sekarang kuliah online, kerja online, bahkan ibadah juga online. Tidak ada kendala jarak, tidak ada kendala kehujanan ataupun kepanasan, karena semuanya online, bisa dikerjakan di rumah. Apakah dengan adanya seperti ini, kita sudah merasa itu yang terbaik? Apakah sebelum corona juga kita merasa bahwa itu adalah situasi yang terbaik? Tidak, karena pikiran kita selalu merancangkan yang enak bagi diri kita sendiri, tapi tidak demikian rancangan Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan sama-sama belajar bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang sungguh luar biasa melalui Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, ayat ini sudah sangat jelas memberitahu setiap kita bahwa Tuhan mengetahui rancangannya bagi setiap kita. Tuhan yang mengetahui rancangannya atas bangsa Israel. Tuhan yang sama itulah yang juga mengetahui rancangannya atas hidup saya dan saudara-saudara.
Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang rancangan Tuhan? Jelas di dalam ayat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Kamu dalam ayat ini sudah berbicara kepada bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel yang sedang ada dalam pembuangan. Tuhan berkata bahwa Tuhan tahu rancangannya atas bangsa Israel, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan, tetapi Tuhan berkata bahwa itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan menyatakan hal ini pada bangsa Israel, dan saya percaya hari ini Tuhan mau menyatakan ini juga pada kita semua, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kalau saudara-saudara mendengar kata damai sejahtera, apa yang ada dalam pikiran saudara? Apa itu damai sejahtera? Kalau saudara pernah mendengar cerita ini, atau kalau saudara mendengar cerita yang akan saya sampaikan ini, saya yakin bahwa saudara akan memahami apa itu damai sejahtera. Suatu kali di sebuah tempat, di sebuah daerah, diadakan lomba. Diumumkan kepada semua orang bahwa akan ada lomba melukis dengan tema damai sejahtera. Kemudian semua orang berbondong-bondong datang untuk mengikuti lomba ini. Akhirnya tibalah saat di mana hasil karya mereka harus dikumpulkan. Dan pada saat pemilihan juara, diputuskanlah satu pemenang. Dan ketika diumumkan, banyak orang yang tidak setuju. Kenapa gambar itu menjadi pemenangnya? Kenapa gambar itu yang berhak meraih juara? Padahal gambarku lebih bagus. Temanya damai sejahtera. Gambarku tentang keluarga bahagia. Gambarku tentang pemandangan laut di siang hari yang sangat indah. Gambarku tentang pemandangan pegunungan yang sangat cantik. Tetapi kenapa gambarku tidak menang, lukisanku tidak menang? Tetapi malah lukisan badai yang menang. Dan saudara tahu bahwa ternyata lukisan badai itu adalah lukisan di mana di dalamnya terdapat sebuah tebing dengan badai yang bergelora, dengan angin yang sangat kencang, dengan laut yang sedang bergelora juga. Namun ada sarang di mana di dalamnya terdapat burung raja wali yang tertidur tenang. Dari sini kita dapat memahami bahwa damai sejahtera yang sesungguhnya adalah ketenangan dalam diri, sekalipun ada di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Nah, Tuhan menjelaskan di sini bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Apa yang dimaksud rancangan damai sejahtera bagi kita, bagi saudara? Yang dimaksud ialah bukan berarti semua yang kita inginkan kita dapatkan, bukan berarti semua yang kita butuh tersedia, bukan berarti semua yang baik itu terjadi dalam kehidupan setiap kita, melainkan kita dapat memahami bahwa sekalipun keadaan yang tidak baik terjadi dalam hidup setiap kita, sekalipun goncangan terjadi, sekalipun masalah terjadi, bahkan sekalipun pandemi ini melanda setiap kita, Tuhan berikan kita damai sejahtera untuk kita tetap tenang, tetap percaya dan berharap kepada rancangan Tuhan, yaitu bahwa pada akhirnya yang terbaik Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Saudara-saudaraku, mungkin kita berpikir, apa iya Tuhan bisa merancangkan yang terbaik bagi setiap kita? Saya pernah merancangkan sesuatu, tapi akhirnya tidak baik. Saya sudah merancangkan sebuah perencanaan yang sangat detail dengan segala rincian-rinciannya, tapi ujung-ujungnya gagal. Saudara-saudara, kita hanya manusia yang terbatas. Kita hanya manusia yang hanya mengandalkan pikiran kita yang terbatas ini. Berbeda sekali dengan Tuhan, yang dengan kemahatauannya Dia merancangkan segala hal yang terjadi dalam hidup setiap kita. Kenapa rancangan kita bisa gagal? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semua yang kita pikirkan adalah yang baik.
Semua yang kita rancangkan adalah yang baik. Saya ketika mendapat uang bulanan, saya akan menyisihkannya 10% untuk perpuluhan, dan sisanya akan saya bagi untuk kegiatan-kegiatan keperluan saya. Namun di tengah perjalanan untuk sampai di akhir bulan, ternyata ada teman kita yang sakit, sehingga uang yang harusnya kita tidak pergunakan untuk itu, kita gunakan untuk menolong teman kita yang sakit. Dan akhirnya mungkin di akhir bulan uang kita berkurang, yang berarti perencanaan kita gagal. Yang seharusnya uang kita surplus, sisa, tapi ternyata kurang karena ada kejadian yang kita tidak tahu. Itulah rancangan manusia. Pada dasarnya setiap rancangan manusia adalah tidak sempurna, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan rancangannya sempurna. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup setiap kita, sehingga Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan bagi setiap kita di tengah-tengah keburukan yang sedang kita alami. Kalau saat ini saudara-saudara sedang ada dalam keadaan yang tidak baik, ingatlah, saudara sedang ada dalam badai. Tetapi badai itu akan berlalu, dan rancangan Tuhan yang indah akan dinyatakan bagi Bapak Saudara dan juga bagi saya. Di sini juga dikatakan bukan rancangan kecelakaan. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami sesuatu yang buruk, mungkin masalah, kecelakaan, atau hal yang lain, dan saudara merasa bahwa Tuhan jahat kepada saya? Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Apa dosa saya? Apa salah saya? Saudara, jika kita ada dalam masalah saat ini, jika kita ada dalam pergumulan saat ini, mari kita sama-sama renungkan. Prinsipnya adalah rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Lalu kalau saya atau saudara sedang ada dalam keadaan yang tidak baik, sedang ada di dalam yang kita pikirkan rancangan Tuhan yang buruk, coba kita renungkan ini. Pertama, apakah masalah yang kita alami adalah dampak dari dosa kita? Apakah itu teguran Tuhan atas kejahatan kita, atas kemurtatan kita, atas kita menolak tuntunan Tuhan? Atau apakah keadaan buruk yang kita alami, masalah yang kita alami, itu sarana Tuhan untuk menyatakan ada rencana indah yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita? Kalau memang dalam keadaan yang buruk, dalam masalah ini kita diingatkan tentang kesalahan kita di hadapan Tuhan, mari kita rendahkan hati kita akui, kita minta ampun di hadapan Tuhan dan berubah, bertobat. Tapi jika memang kita ada dalam prosesnya Tuhan, mari tetap percaya, mari tetap andalkan Tuhan, mari tetap meyakini bahwa pada akhir dari pergumulan kita ada sukacita, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dan yang kedua, Bapak Saudara, dikatakan bahwa rancangan Tuhan mempunyai tujuan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, apa yang mendasari saudara-saudara berharap kepada seseorang? Saya pribadi, yang mendasari saya berharap kepada seseorang adalah pertama, janji yang ia sampaikan. Yang kedua adalah kepercayaan saya kepada orang itu bahwa dia sanggup memberikan janji itu. Kenapa orang-orang kadang kecewa terhadap janji orang lain? Karena orang lain bisa mengingkari janji, tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Tuhan berkata memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, maka percayalah bahwa Tuhan tidak akan mengingkari itu. Tuhan akan menyatakan hari depan yang penuh harapan kepada setiap kita. Oleh sebab itu tetaplah berharap, tetaplah percaya, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah minta tuntunan daripada Tuhan yang tahu semuanya untuk menuntun jalan hidup setiap kita. Sehingga ketika ada sesuatu yang buruk akan terjadi di masa yang akan datang, Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan menopang setiap kita sampai kita menyelesaikan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita.
Saudara-saudaraku, di tengah keadaan yang seperti ini, mungkin bagi anak-anak rantau yang merantau ataupun anak-anak yang berkumpul dengan keluarga, pandemi ini membawa hal yang menyedihkan, membawa duka bagi setiap kita. Kalau anak-anak rantau mungkin kirimannya terlambat, mungkin bahkan mungkin kirimannya berkurang karena pekerjaan orang tua yang terkendala. Kalau anak-anak yang di rumah tidak bisa keluar dan lain sebagainya. Mari dalam keadaan yang seperti ini kita coba merenungkan, apa rancangan Tuhan yang harus saya kerjakan di masa-masa seperti ini? Atau apakah kehendak Tuhan yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita di saat-saat seperti ini? Jika kita hanya berfokus kepada masalah kita, maka itu akan membuat kita melupakan, membuat kita samar-samar memahami kebaikan Tuhan atau rancangan Tuhan. Tetapi jika kita berfokus kepada Tuhan yang tahu semuanya, yang merancangkan damai sejahtera bagi setiap kita, maka kita akan diberikan kekuatan untuk menjalani pandemi ini sampai selesai. Terus berdoa, saudara, supaya Tuhan menyatakan kehendaknya di tengah-tengah keadaan ini. Mungkin melalui keadaan yang seperti ini, Tuhan mau pulihkan hubungan kita dengan keluarga kita yang mungkin kita awalnya jauh, dan saat ini kita harus di rumah bersama keluarga setiap hari. Mari pakai waktu yang ada, yang Tuhan sudah izinkan terjadi ini, untuk kita merekonsiliasi hubungan kita dengan keluarga kita. Atau mungkin kita yang biasanya sibuk dengan aktivitas kita, sibuk dengan kegiatan kita di kampus, kita mungkin tidak bisa punya waktu untuk beristirahat lebih lama. Mari beristirahatlah lebih lama, tapi tidak untuk tidur-tiduran terus. Kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, namun paling tidak kita dapat mempunyai waktu istirahat yang lebih lama. Atau mungkin yang sebelumnya kita tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu membaca Alkitab. Mari kita renungkan ini. Biarlah di kesempatan yang seperti ini kita sama-sama mau membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Saya pun belajar tentang hal ini, saudara-saudara. Saya pun belum memanfaatkan waktu pandemi ini dengan 100% baik. Tapi mari kita sama-sama belajar. Dengan adanya seperti ini, kita melihat, kita ingat bahwa ada rancangan Tuhan yang terbaik, ada damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita, sehingga di tengah-tengah keadaan seperti ini kita tidak meragukan kuasanya, kita tidak berfokus pada masalah kita, tapi kita tetap percaya Tuhan menyatakan rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Kita seringkali tidak mengetahui pikiran kita sendiri atau apa isi kepala kita. Kadang kita nggak tahu harus bagaimana, kadang kita nggak tahu harus melakukan apa. Tetapi Allah tidak pernah merasa tidak pasti dalam dirinya. Ada kalanya kita merasa takut bahwa semua rancangan Allah yang menyangkut kita akan merugikan kita. Kadang kita berpikir, kira-kira kalau Allah merancangkan itu berakibat baik nggak ya bagi kita? Mungkin kita meragukan itu karena kita belum mengalaminya. Tetapi Allah mengetahui hal sebaliknya tentang umatnya, bahwa semua rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bahkan apa yang tampak jahat sesungguhnya dirancangkan untuk kebaikan. Semua rancangannya bekerja menuju hari depan yang penuh harapan yang akan diberikannya pada waktunya. Waktu Tuhan bagi setiap kita berbeda-beda, saudara. Ada yang mengalaminya cepat, ada yang mengalaminya mungkin agak lama, tergantung kehendak Tuhan. Tapi yang pasti bahwa ada hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Saya teringat satu cerita di Alkitab tentang tokoh yang bernama Yusuf. Kalau saudara-saudara ingat tentang cerita ini, Yusuf pada akhir dari perjalanannya di Mesir, ketika keluarganya akhirnya datang ke Mesir, saudara-saudaranya datang ke Mesir, saudara-saudara Yusuf yang dulunya mengadakan perencanaan pembunuhan kepada Yusuf, yang dulunya membenci Yusuf,
Akhirnya mereka datang ke Mesir untuk meminta belas kasihan kepada Yusuf. Yusuf tidak balas dendam, Yusuf tidak marah kepada mereka, tapi pernyataan Yusuf yang luar biasa adalah, kamu mereka-rekakan kejahatan, tetapi Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Melalui kejahatan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, melalui keburukan yang terjadi dalam hidup setiap kita, Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Bahkan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, Roma pasal ke-8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja tidak hanya dalam kesenangan Bapak Saudara, tidak hanya dalam kenyamanan Bapak Saudara, tidak hanya dalam keadaan baik saudara-saudara, tetapi dalam segala sesuatu. Dan semuanya itu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Apakah kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang mau mengikuti rancangannya? Jika iya, maka Tuhan akan mereka-rekakan kebaikan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Saudara-saudara, biarlah apa yang kita sudah baca hari ini jadi perenungan bagi setiap kita. Rancangan kita terbatas. Bukan berarti kita tidak boleh merancangkan sesuatu, boleh saja. Tetapi jika rancangan kita itu gagal, coba kita renungkan. Mungkin Tuhan sedang menyediakan rancangan yang jauh lebih baik bagi setiap kita. Jika apa yang kita rancangan tidak tercapai, mari coba kita rendahkan hati, tanya Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi rancanganmu dalam hidupku? Dan jika Tuhan sudah menyatakannya, mari ikuti itu. Dan pada akhirnya kita akan mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa. Sedikit kesaksian dari saya, saudara-saudara. Dulu saya tidak merencanakan sama sekali untuk saya kuliah teologi. Saat ini saya kuliah teologi. Dulu saya tidak pernah membayangkan untuk kuliah teologi. Masuk ke kuliah teologi saya tidak pernah memikirkan itu. Yang saya pikirkan dulu adalah, yang saya rancangan dulu adalah saya ingin menjadi guru karena saat itu saya senang bahasa Inggris. Saya mempunyai cita-cita saya pengen jadi guru bahasa Inggris. Karena saya sedang suka biologi, saya berkata saya pengen jadi guru biologi. Sampai akhirnya ketika saya di SMA, saya sudah kelas 3 dan saya bingung, saya mau kemana nih, saya harus kuliah di mana. Dan tiba-tiba saja saya digerakkan untuk masuk kuliah teologi. Saya berpikir itu tidak seperti apa yang saya rancangkan. Yang saya pikirkan seperti ini, tapi ternyata yang terjadi bukan seperti itu. Saya coba rendahkan hati dan saya taat akan itu. Dan puji Tuhan, melalui sekolah teologi saya dituntun Tuhan luar biasa, mengalami proses yang luar biasa, karakter dibentuk dan yang lainnya. Dan saya percaya bahwa pada akhirnya Tuhan akan pakai hidup saya untuk melayani Dia, memuliakan Dia dengan cara yang mungkin saya tidak pernah pikirkan, mungkin dengan cara yang mungkin tidak enak menurut saya, tetapi saya mau belajar taat dan ikuti itu. Apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi saudara-saudara semua? Mari rendahkan hati dan ikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan, karena itu yang terbaik bagi kita. Demikian renungan kita hari ini. Biarlah itu memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, nyatakanlah rancangan-Mu dalam hidup setiap kami pribadi lepas pribadi, untuk kami ikuti, untuk kami taati, sehingga kehidupan kami sampai kepada rancangan Tuhan, yaitu hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami
untuk kami dimampukan, dikuatkan, mengikuti rancangan-Mu yang sekalipun dalam keadaan tidak baik, tapi kami tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau dan kami mau terus mengandalkan Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, sehingga dimanapun kami berada, kami ingat dan kami melakukannya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita.